Badan Pengelola Keuangan Haji. Kenapa sih kok BPK ini dibentuk? Ya, dibentuk adalah dengan Undang-Undang 34 tahun 2012 mengenai pengelolaan keuangan haji. Di pasal 1 angka 4 di sana tertulis Badan Pengelola Keuangan Haji yang singkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Nih nanti ini mungkin kalau boleh dibilang pengembangan dari Direktorat Pengelola Dana Haji, Pak. Jadi mereka nanti suatu badan sendiri. Nah, kenapa dibentuk? Ya, ini latar belakang, Pak. Jadi jumlah dana haji terus-menerus meningkat yang berdampak pada meningkatnya jumlah dana haji, sehingga perlu pengelolaan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang tinggi guna mendukung penyelenggaraan berhaji yang semakin berkualitas. Jadi diharapkan nanti dengan terbentuknya BPKH, maka dana akan dikelola secara maksimal, memberikan hasil yang maksimal juga, akhirnya dikembalikan kepada pejabat. Mungkin nanti subsidinya menjadi semakin besar. Ya. Oke, lanjut. Nah, saat ini peraturan yang perlu dipersiapkan dalam rangka pembentukan BPK adalah peraturan pemerintah itu terkait dengan penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan keuangan haji. Kemudian peraturan pemerintah yang penempatan dana dan atau investasi keuangan haji. Peraturan pemerintah tentang tata cara pengelolaan keuangan haji. Nah, ini nanti bisa jadi 3 PP atau juga bisa dalam bentuk 1 PP. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah membuat draft PP-nya, sudah progres di Kementerian Hukum dan HAM, ya. Jadi sedang dilakukan harmonisasi. Jadi kementerian terkait sudah setuju, sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi mudah-mudahan 2017 sebelumnya Mas, 2017 sebelumnya. Ya, 2017 atau paling lambat 2018 BPK sudah terbentuk. Nah, peraturan berikutnya yang perlu dibuat adalah Perpres mengenai tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pelaksana BPKH. Perpres mengenai tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas BPKH. Perpres tentang pemilihan dan pengusulan anggota Dewan Pengawas BPKH. Dan peraturan Perpres mengenai pengangkatan pegawai. Ini juga bisa jadi beberapa Perpres, tapi mungkin juga bisa hanya 1 Perpres, ya. Jadi nanti komprehensif. Oke, terus. Nah, Perpresnya banyak, Pak. Perpres mengenai persyaratan khusus calon anggota Badan Pelaksana dan calon anggota Dewan Pengawas. Perpres mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas. Perpres mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu. Dan ada lagi Kepres mengenai keanggotaan panitia seleksi dan peraturan Menteri Agama tentang cara pemindahan dana dari kas haji untuk pengeluaran keuangan haji. Ini nanti peraturan yang akan diterbitkan. Terus, nah, progres sampai saat ini mungkin juga Bapak Ibu mungkin perlu mengetahui PP tadi sudah mendapat persetujuan antar kementerian. Nah, saat ini sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi belum terbit, Pak, tapi mudah-mudahan 2017 sudah terbit, ya. Nah, Perpres yang sudah terbit adalah Perpres tentang tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengelola BPKH atau semacam ortakernya. Ini dengan Perpres nomor 67 tahun 2016. Nah, peraturan Presiden tentang organisasi dan tata cara ortaker sedang diharmonisasi di Kementerian HAM dan ada revisi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi rupanya ini beda. Jadi kalau tadi tata cara pelaksanaan TUSI, ini ortakernya. Nah, Kepres mengenai panitia seleksi sudah terbit, ya, tapi kami belum dapat lembar hard copy-nya sehingga kami belum menyatukan nomornya. Jadi dengan terbitnya panitia seleksi, maka mereka punya tugas paling lama 3 bulan setelah Kepres terbit itu harus sudah terbentuk siapa anggota Dewan Pelaksana, anggota Badan Pelaksana, dan siapa anggota Dewan Pengawas. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau melamar, ya silahkan Pak, panitia sudah tersedia. Siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk bergabung di BPK ini. Oke, lanjut. Nah, pengembangan dana haji.
saat ini pengembangan dana haji baik yang jamaah reguler maupun jamaah khusus Bapak Ibu hanya ditempatkan di 3 macam ini, yaitu SBSN atau yang sering kita sebut dengan sukuk. Ini kita berikan ke Kementerian Keuangan. Jadi ini merupakan pinjaman Kementerian Keuangan kepada Kementerian Agama. Nah, nilainya cukup lumayan ya. Akibat kita meminjamkan kepada Kementerian Keuangan, maka Kementerian Agama mendapat proyek namanya SBSN ya. Jadi itu sebagai imbal dari kita meminjamkan dana jamaah pada negara atau Kementerian Keuangan. Membeli surat utang negara ini belum kita lakukan, Pak. Jadi kita belum pernah membeli surat ya. Yang ketiga adalah menempatkan dalam bentuk deposito. Jadi kita investasi dana haji itu baru SBSN atau sukuk dan deposito ya. Sedangkan yang surat negara belum. Oke, ini penempatan dana sampai saat ini. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau sudah terbentuk BPK Bapak Ibu, dana BPIH itu penempatannya bisa lebih luas lagi. Bisa produk perbankan tadi, misalnya deposito tadi, bisa surat berharga, mungkin ada semacam SUN tadi Pak, ya, surat utang negara itu kan ada surat berharga. Bisa juga diberikan dalam bentuk emas, ya, atau investasi langsung. Misalnya nanti investasi di kebun sawit misalnya, atau investasi lainnya, ya, tergantung nanti apakah dalam bentuk investasi saham atau apa. Itu dengan terbentuknya BPKH maka jenis saja lebih luas. Nanti akan dikelola profesional Pak, profesional para manajer investasi, ya, sehingga dikembangkan seperti ini, sehingga tidak hanya terbatas seperti yang dilakukan selama ini. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dana atau investasi keuangan haji diatur dengan PP. Tadi PP-nya belum terbit Pak. Jadi nanti kalau sudah terbit maka pengaturannya ada di PP. Lanjut. Oke. Itu barangkali Bapak Ibu sekilas yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengelolaan setoran awal maupun pendaftaran haji khusus dan setoran awal haji khususnya, kemudian mekanisme pengembaliannya maupun investasi atas dana setoran awal yang belum digunakan untuk operasional haji, baik operasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk jamaah reguler maupun operasional yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku penyelenggara haji khusus. Juga sekilas kami sampaikan tadi mengenai perkembangan pembentukan BPKH, sehingga Bapak Ibu nanti juga tidak ada salahnya mengetahui perkembangan tadi, karena nanti dana setoran awal yang Bapak Ibu bayarkan itu akan dikelola oleh BPK. Demikian kurang lebih, mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.